kabar Bapak Ibu, saudara-saudara? Salam sejahtera bagi kita semua di mana saja kita berada, secara khusus yang menyempatkan diri untuk bergabung bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Banyak hal yang boleh Tuhan karuniakan kepada kita, Tuhan anugerahkan kepada kita untuk kita kerjakan. Orang biasa ngomong, usaha kerja keras tak membohongi hasil dari yang kita dapatkan. Tetapi terkadang kita juga mengeluh terhadap apa yang kita capai, apa yang kita dapatkan dalam hidup ini. Tuhan ingin kita menikmati apa yang kita kerjakan, apa yang kita upayakan dengan penuh rasa syukur. Baik Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan kembali dilawat oleh Tuhan dengan firman-Nya yang akan kita dengarkan, kita renungkan malam hari ini. Olehnya mari kita bersama-sama mempersiapkan segalanya untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas banyak apa yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kesehatan, kekuatan, dan berkat yang tak terhitung banyaknya. Juga usaha dan kerja yang Tuhan izinkan boleh kami upayakan, kami kerjakan dalam hidup ini. Berkat-berkat-Mu terus kami nikmati lewat semuanya itu. Kami mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih, kami datang kepadamu, merendahkan diri, memohon penyertaan Tuhan untuk hidup kami di masa-masa yang akan datang. Secara khusus malam hari ini, kami sangat merindukan firman-Mu. Olehnya Tuhan sertai kami, ampuni kami, layakkan kami, dan mampukan kami paham firman-Mu dengan baik dan melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari baca firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-20 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerjaan-pekerjaan untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya,
Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku harus bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Tuhan terus mengasihi kita dan menolong kita lewat firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita renungkan firman Tuhan dengan tema bekerja adalah karunia Tuhan. Ada ungkapan yang mengatakan bekerja lebih baik daripada orang lain karena usaha tak pernah membohongi hasil. Itu merupakan kata motivasi yang tujuannya jelas melecut semangat kita untuk terus giat bekerja. Dan dengan bekerja giat, lebih banyak bekerja, rajin bekerja, ada keyakinan bahwa hasil yang akan kita dapatkan lebih baik dan lebih banyak daripada orang yang tidak giat dan tidak sungguh-sungguh bekerja, yang bekerja sebentar saja. Apakah memang seperti itu? Mungkin masuk akal. Semakin banyak waktu kita bekerja, semakin banyak yang bisa kita kerjakan. Semakin banyak waktu kita untuk bekerja, maka peluang untuk mendapatkan hasil itu lebih baik, lebih banyak. Semakin giat kita bekerja, maka itu adalah sebuah potensi bagi kita untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Bukankah ada pepatah, rajin pangkal kaya, malas pangkal kemiskinan. Nah, apakah memang demikian adanya? Ada juga orang yang bekerja sedikit waktu, sebentar saja bekerja tetapi hasilnya lebih banyak. Ada orang yang banyak waktunya bekerja, giat bekerja tetapi hasilnya juga tidak banyak. Nah, faktanya dalam teks bacaan kita kali ini ada berapa rombongan orang yang bekerja yang dipanggil oleh seorang tuan pemilik anggur. Ada yang dipanggil pagi-pagi sekali. Dan mereka berhenti pada waktu petang hari, sore hari menjelang malam. Jam 6 sampai dengan jam 6 sore. Ada yang dipanggil bekerja mulai dari jam 9 sampai menjelang malam itu 19 jam. Ada yang dipanggil pukul 12 siang sampai dengan bekerja sampai dengan jam 6 sore atau pukul 18 sore. Ada yang bekerja cuma 1 jam. Tapi menarik di sini, hasilnya semuanya sama. Upahnya semuanya sama. Masing-masing 1 dinar. 1 dinar itu adalah upah atau gaji buruh harian. Upah 1 hari kerja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang lain waktu bekerjanya
cuman 1 jam, tetapi ada yang 6 jam, ada yang 9 jam, bahkan ada yang 12 jam. Tetapi hasilnya tetap sama. Logikanya harusnya berbeda. Yang lama durasi waktunya bekerja, adilnya lebih banyak upahnya. Dan tidak adil bagi kita mungkin kalau upah orang yang bekerja 12 jam, 9 jam, 6 jam itu sama dengan gaji atau upah dari orang yang cuma bekerja 1 jam saja. Lalu apa maksud dari teks bacaan kita seperti ini? Bukankah tadi dikatakan bahwa bekerja lebih banyak daripada orang lain, usaha kita tidak akan pernah membohongi hasil dari yang kita dapatkan. Ternyata di sini tidak seperti itu. Upahnya semuanya sama, tetap 1 dinar. Nah, demikianlah yang terjadi dalam teks bacaan kita dalam perumpamaan ini, perumpamaan tentang kerajaan Allah. Perumpamaan tentang keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi, orang yang terlebih dahulu dan orang yang terkemudian. Yang menjadi sorotan dalam bacaan kita kali ini untuk kita, kepada kita malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, menarik kita lihat bagaimana orang yang merasa dirugikan ini komplain terhadap upah dan hasil yang diberikan oleh sang pemilik atau tuan dari kebun anggur ini. Merasa dia sudah berjerih lelah, merasa dia sudah bekerja dengan baik, merasa dia sudah memberikan yang terbaik, merasa berhak mendapatkan upah yang lebih banyak. Ini bukan tentang upah, tetapi ini berbicara tentang karunia yang Tuhan berikan. Semuanya sudah Tuhan tentukan, termasuk apa yang Tuhan tentukan kepada kita. Pekerjaan-pekerjaan yang kita miliki, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah pemberian Tuhan bagi kita. Dan yang pertama yang harus kita lakukan adalah mensyukuri itu sebagai anugerah dengan cara mengerjakannya sebaik mungkin, mengupayakannya dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau dikaitkan dengan pekerjaan, semuanya adalah karunia Tuhan. Ada yang bekerja jadi guru, ada yang bekerja jadi buruh, ada yang bekerja sebagai seorang wira swasta, ada yang bekerja sebagai seorang pengusaha. Macam-macam juga sekarang, ada yang bekerja sebagai seorang ahli multimedia misalnya. Ada juga yang bekerja sebagai seorang seniman, sebagai seorang artis. Ya, ada yang juga sebagai olahragawan. Kalau kita bandingkan itu, ya tentu kalau kita pikir-pikir dari segi keinginan kita sebagai manusia, semuanya pasti menginginkan pekerjaan yang ideal seperti yang kita gambarkan dalam pikiran kita. Saya pernah tanya sama anak saya, "Nak, kalau besar jadi pendeta ya?" Dia tidak mau. Alasannya seperti yang ada dalam pikirannya. Dia bilang jadi pendeta tidak enak. Terus saya tanya, mau jadi apa? Dokter. Coba anak-anak kita kalau kita tanya, banyak itu yang mau jadi dokter. Ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi polisi. Tetapi di sini mau dikatakan
apapun jenis pekerjaan kita, itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah karunia Tuhan yang harus kita sungguh-sungguh kerjakan dengan baik. Tentang hasilnya, tentang upahnya, Tuhan juga sudah menentukan dengan caranya. Tapi lagi-lagi di sini karena keinginan kita, karena mau kita, akhirnya kita melihat pekerjaan ini lebih berprospek. Pekerjaan ini lebih menjanjikan. Tetapi tidak semua orang menjadi dokter kan? Tidak semua orang jadi pengusaha kan? Tidak semua orang berpendapatan tinggi kan? Ada orang yang cuma bekerja dalam 1 minggu 1 kali, banter 2 kali. Itu pun cuma 1,5 jam pemain bola. Pemain bola 1 kali 1 minggu bermain, 2 kali 1 minggu bermain, itu cuma 1,5 jam, gajinya seminggu. Ada yang 7 miliar, ada yang 10 miliar. Lihat seperti yang diterima oleh Ronaldo, lihat seperti yang diterima oleh Lionel Messi. Nah kita ada yang kerja jungkir balik, ya untung kalau nyampe 2 juta 3 juta per bulan lagi. Lalu kita mulai membanding-bandingkan dengan pekerjaan orang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Muncullah rasa iri hati. Dan dengan iri hati itu ada kecemburuan, ada rasa tidak puas, ada perasaan tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Nah ternyata itu yang terjadi, orang yang merasa layak mendapatkan lebih banyak, tetapi Tuhan beri sedikit. Jadi intinya, jikalau karunia yang Tuhan berikan kita tidak syukuri, jikalau pekerjaan apapun yang Tuhan anugerahkan kita tidak syukuri, maka pekerjaan itu tidak akan kita laksanakan dengan baik. Dan jelas itu akan berpengaruh pada hasilnya. Bapak Ibu saudara-saudara, saya mau mengatakan bahwa pekerjaan apapun itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah pemberian Tuhan yang Tuhan sedang percayakan kepada kita. Kerjakan dengan baik, laksanakan dengan baik, upayakan dengan baik. Sebagai tanda kesetiaan kita, rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan yang paling utama, semua yang kita kerjakan untuk Sang Pemilik kehidupan ini, yakni Tuhan yang memberikan untuk kita semua. Roh Kudus memberkati. Amin. Mari kita bersyukur dan bersuka cita atas firman Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian pujian, Ku percaya janji-Mu. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang
Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Puji syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, atas semua yang Tuhan anugerahkan malam hari ini. Olehnya mari kita bersama-sama bersyukur dan mari kita berdoa. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga, anugerah Tuhan begitu sangat banyak dalam hidup kami. Kehidupan ini berkat-berkat begitu banyak tak terhitung, anugerah lewat pekerjaan dan lain sebagainya. Itu semata karena pemberian Tuhan. Kami menerima dengan sukacita, menikmatinya dengan sukacita. Semoga semuanya boleh kami nikmati sebagai ungkapan syukur kami, dan semuanya boleh kami lakukan untuk memuliakan Tuhan. Ya Bapa di sorga, tolong kami mengerjakan semua yang Tuhan percayakan kepada kami dengan baik, karenanya Tuhanlah yang dapat memampukan kami. Dan semuanya Tuhan berkati, tentu juga akan berguna bagi kehidupan kami, keluarga kami, pribadi kami, dan bahkan juga bagi yang lain, terutama bagi Dikau ya Bapa di sorga. Saat ini kami berdoa, kiranya Tuhan menolong segenap jemaat-Mu, melindungi mereka dalam segenap keadaan mereka. Menyertai kami malam hari ini dimanapun kami berada. Memberkati semua keluarga kami di mana saja. Memberkati seluruh jemaat-Mu dalam pergumulan dan penderitaan mereka. Dan di dalam pinta harapan mereka. Tuhan berdaulat atas semuanya itu. Tuhan menentukan mana yang terbaik bagi kami. Kami berdoa juga buat jemaat-Mu, kiranya Tuhan tetap memberkati, setia sabar secara khusus dalam masa-masa pandemik ini. Engkau menguatkan kami mengerjakan segala sesuatunya dengan baik, memohon hanya kepada Tuhan supaya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Memberkati pelayanan kami, memberkati anak-anak Tuhan, tim multimedia dan lain sebagainya. Kami serahkan hidup kami, dipuji dimuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji syukur kepada Tuhan, demikian renungan malam bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Kiranya itu menjadi berkat bagi kita semuanya, dan semoga juga Bapak Ibu Saudara-saudara Tuhan tetap berkati. Dan sampai jumpa, selamat malam, shalom bagi kita semua.